untuk maju ke depan. Hidup Anies. Sini ya Pak, sini ya. Ya. Dan ingat kepada semua, ingat pernyataan Pak Ketut kemarin, kita yang duduk di bangku ini adalah seolah-olah jemaat yang akan segera memberitahu mengenai visi baru. Jadi kami persilakan, saya belum mulai tutup jam, soalnya ada gangguan teknis. Ready? Mulai? Oke. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, saya pimpinan dengan misi. Sebenarnya sudah lama ada, sejak tahun 2000 saya mulai di sana. Tapi setelah itu repet. Oh, ini adalah jemaat. Baik. Kita akan melihat misi GSC kemudian di Sumsel. Next. Misi kita tidak berubah sesuai dengan misi gereja nasional, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan mendirikan sidang jemaatnya berdasarkan Alkitab. Jadi kita memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, tidak Injil yang lain, dan mendirikan sidang jemaatnya berdasarkan Alkitab. Next. Nah, ini yang berbeda ya, bisa kita rubah situasi, bahkan dengan revitalisasi kita tidak rubah sih, tetapi kita kembali masukkan nilai-nilai yang sebenarnya ada di gereja kita. Selama ini terus terang 25 tahun saya melayani itu visi dari saya pribadi, saya dapat. Saya tidak konsultasi dengan jemaat atau kurang mengajak mereka sehingga mereka ada yang terima, ada yang cuek, ada yang bingung. Tapi setelah revitalisasi kami diarahkan untuk kita berusaha menemukan nilai-nilai yang ada di gereja kita. Tentu berbeda dengan tempat lain. Akhirnya kita putuskan dari visi itu yang kita sedikit ada beberapa perubahan, yaitu menghimpun umat Allah. Jadi kita berusaha mengajak orang berhimpun seperti Natal, hai mari berhimpun. Siapa saja mari ya kita himpun umat Allah untuk apa? Dengan satu tujuan, bersekutu, baik bersekutu kepada Tuhan maupun sesama. Bahkan banyak hal. Mungkin Israel bisa kuat karena dia bersekutu dengan Amerika, kira-kira begitu. Palestina juga kuat karena dia bersekutu dengan Iran, kira-kira begitu. Jadi ada satu kekuatan bersekutu kemudian menyembah ya, dan melayani dia. Ini yang penting, melayani dia. Siapa yang kita layani? Yaitu dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bukan melayani manusia, kita lakukan semua untuk Tuhan. Next. Nah, ada 5 hal yang di sini, yaitu penginjilan. Ya, strateginya ada 5, yaitu penginjilan, kemudian pemuritan, ibadah, pelayanan, persekutuan. Jadi ada 5 itu seperti Pancasila. Nah, yang pertama, penginjilan kita punya strategi, yaitu penginjilan pribadi. Ya, setiap kita memenangkan beberapa orang, ada kartu orang-orang yang kita mau layani, yang mau kita targetkan. Jadi penginjilan pribadi itu strategi kita. Kemudian hubungan baik dengan masyarakat. Ya, jadi kita mengadakan hubungan baik dengan masyarakat, dengan agama lain dan sebagainya. Jaga hubungan baik. Ya, orang pebisnis juga akan menjaga hubungannya supaya saling menguntungkan. Jadi kita jaga hubungan baik. Suatu saat mungkin kita perlu mereka. Kemudian media sosial yang kemudian aktif di kegiatan pemerintah, lembaga gereja dan ormas. Nah, dari jemaat kita di sini ada yang kepala kampung, Pak Yudi namanya. Ya, tapi kalau di gereja dia bukan kepalanya juga bukan Yesus Kristus. Di pemerintahan saya hormat pada dia. Kemarin waktu pemilu saya harus menuruti bagaimana dia membimbing saya. Saya silakan maju bagaimana kira-kira Pak Yudi, cerita sedikit peran di pemerintahan. Baik, puji Tuhan. 1 menit. Shalom. Mungkin tidak banyak, sedikit akan saya sampaikan sesuai dengan strategi di dalam penginjilan, yaitu saya akan menjelaskan sedikit di poin yang kedua, hubungan baik dengan masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus menjaga ya hubungan baik kita dengan sesama kita, terlebih dengan orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang berkeyakinan dengan kita, yaitu dengan cara kita menjaga toleransi. Ya, saya mengajak kita semua menjaga toleransi. Contohnya kami kemarin ketika di
setiap kami ada acara hari raya di orang Muslim, semua kami gerakan anak-anak muda, karena kebetulan saya juga ada di Departemen Kaum Pria, jadi kami gerakan seluruh kaum pria untuk jaga parkir di masjid. Jadi tidak ada alasan satupun orang Muslim tidak menjalankan sholat. Jadi semua kami gerakan seluruh kaum pria untuk jaga parkir di masjid. Begitu juga sebaliknya ketika kami ada perayaan Natal di gereja, kami semua mengharapkan dari mereka yang kelainan keyakinan kami, mereka berusaha berpartisipasi dari anggota Banser itu bersama-sama untuk menjaga keamanan di gereja kami. Jadi itu salah satu poin, salah satu toleransi bagi kami, karena memang di desa kami itu kami termasuk yang minoritas. Jadi kami berusaha untuk saling menghargai, saling menjaga, mungkin seperti itu. Oke. Sebagai kepala kampung dia berwenang untuk mengatur banyak hal di desa. Ya kan? Jadi kalau ada sholat Id begitu kita jaga parkir. Jadi kita juga memulai bagaimana mengambil hati mereka. Sehingga ketika Natal mereka juga ramai-ramai bangsa yang mendukung kita. Itu salah satu strategi. Baik. Kemudian aktif di lembaga gereja. Saya adalah penasihat PGI. Saya juga di FKUB, Forum Komunikasi Beragama. Di kabupaten itu saya mewakili Kristen Protestan. Itu membuat saya sibuk. Itu membuat saya repot. Ya, tetapi saya berharap itu akan ada jemaat yang ke situ, bukan saya. Tapi untuk sementara ya saya jadi pelatih sekaligus pemain. Ya, jadi sekaligus pemain. Jadi itu ada pengaruhnya. Bagaimana kita memperjuangkan sekolah-sekolah itu ada guru agama dan sebagainya. Saya juga aktif di Ormas Pemuda Batak Bersatu sebagai penasehat. Tetapi itu membuat saya repot. Ya, kalau ada yang meninggal, kalau ada sebagainya. Tetapi itu kesempatan saya menginjil setiap bulan di kumpulan orang Batak. Saya memberitakan Injil, saya mungkin kalau saya tidak diundang akan untuk ke gerejanya, tapi saya bisa bicara banyak hal. Kemudian penginjilan. Next, komunitas. Kita tetap ada konsep ini. Kemudian ada kelas komunitas tunas remaja. Jadi dari sekolah minggu itu ada batita 3 tahun, lalu naik balita, lalu naik pratama, lalu naik madya. Itu terus kita jalani dengan baik dengan kurikulum dan masuknya itu. Kemudian setelah itu mereka masuk tunas remaja, itu berarti sekolah minggunya habis. Nah setelah habis maka masuklah itu kepada Pak Petrus yang mengajar mereka, memberikan mereka untuk siap dibaptis. Nah setelah dia itu baru diserahkan ke gereja dibaptis. Setelah dibaptis baru saya masuk ke Sol. Wow, 3 menit. Oke. Ya, terima kasih. Kasihkan saja karena sesuai dengan kapasitas saya dan di bagian saya menyampaikan bagaimana daripada jenjang daripada kelas anak-anak dari balita dan masuk ke remaja, dan saya memang membagi sebuah kehidupan saya selama 3 bulan untuk membentuk mereka, untuk mempersiapkan mereka sebelum dibaptis, dan setelah 3 bulan saya serahkan kembali kepada hamba Tuhan untuk meneruskan yaitu pembaptisannya. Nah setelah dibaptis mereka saya arahkan kembali untuk dibimbing untuk mengajar di bagian sekolah minggu. Nah itu pun harus sampai 3 bulan sampai 6 bulan saya harus mengajari mereka sesuai apa yang saya bisa, saya bagikan kepada mereka. Nah setelah mereka bisa melakukan seperti itu, baru saya membagi tugas kepada mereka untuk melayani di setiap kelas-kelasnya masing-masing. Kira itu. Bagus sekali. Jadi memang mereka dia melatih calon-calon muslim sekolah minggu. Semua yang dibaptis itu wajib mengikuti pelayanan calon guru sekolah minggu atau calon WL dan sebagainya. Semuanya dilatih, dipersiapkan. Jadi puji Tuhan kita tak pernah kekurangan pelayan karena kita di desa ya, daerah transmigrasi. Biasanya kalau sudah apa begitu pergi, kita usahakan mereka tetap di tempat, kita cari lapangan kerjanya. Ya, saya pernah berjuang supaya ada Indomaret, kita kumpul jadi ada Indomaret, koperasi dan sebagainya sehingga mereka bekerja di situ dan mereka tetap mendukung pelayanan musik dan sebagainya. Itu strategi kita supaya mereka tak lari ke Palembang. Kecuali Eva, dia lagi belajar curi ilmu jadi sekolah. Oke, next. Kemudian ini yang penting, masih tadi. Aduh, saya sekali waktunya ya. Tambah dong. Mengikuti pelatihan dan seminar. Ya kita ada atau pastor muda itu apa? Kita ikut 1-2 kali. Nah ini mereka itu. Pastor muda. Youth pastor. Kemudian KPI bukan KPI yang level 3 sudah sekolah minggu guru-guru. Semua ikut itu. Semua ikut. Priska baru ya. Ya, tapi yang sudah ada level 3 kita ikuti. Kemudian ini yang penting, pembapaan. Itu tadi kekecewaan saya melihat gereja-gereja yang kemudian ditinggalkan oleh jemaatnya jadi pendeta dan tidak ada hukum. Maka setiap jemaat yang baru saya suruh mereka ikat janji kepada saya supaya mereka setia mengikuti. Itulah sebabnya saya dari gereja cabang tadi begitu pergi, begitu mereka memisahkan diri dengan kami, itu saya sakit sekali.
Padahal dia sudah ikat janji bahwa kita akan mau berjalan bersama sehidup semati. Jadi ikat janji. Jadi semua jemaat itu ikat janji, tidak tinggalkan gereja kemuliaan, tidak tinggalkan Tuhan, mau bersedia melayani, membayar perpuluhan dan sebagainya. Ikat janji. Stempelnya darah Yesus. Supaya saya ada pegangan menegur dia, marah dia dan sebagainya. Kalau nggak senang keluar, serah gitu. Karena udah repot kita membalakan dengan sistem begitu. Jadi kebapaan, hubungan bapa dan anak. Tetapi ini belum bisa berjalan dengan baik. Tapi kami akan mulai. Next, hubungan ibadah yang biasa lah. Saya tidak usah baca ini. Perayaan hari besar kita sengaja buat Natal di luar. Bahkan kemarin kami bersedia untuk jadi tuan rumah rapat daerah Kesia Sesumbakse 5 provinsi. Itu biasanya kalau di kota habis 120 juta karena saya pernah ketua panitia di sini. Terima kasih. Waktu 10 menit sudah. Izinkan saya baca saya. Sudah. Terima kasih, Tuhan berkati.